Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka dengan sandangan yang pemirsa lihat seperti ini. Jadi sandangannya handle-nya dari kayu, cukup tua, lawas ya. Sedangkan warangkanya sandang walikat ini warangka baru. Karena terus terang keris pusaka yang berada dalam warangka adalah merupakan keris temuan darat. Inilah keris pusakanya dalam kondisi belum diwarangi. Jadi kondisi hanya diputih saja. Ya. Ini kondisinya kering. Pemirsa bisa melihat bentuknya ya, looknya look 5 ya. Dengan ricikan gandek lukas, tikel alis, pijetan, kemudian sogokan rangkap pendek ya, serawian ke atas nyambung dengan keruingan. Kemudian di tengah bilah terdapat odo-odo. Sekujur bilah pusaka ini tertutup oleh lapisan ya, karena beroksidasi dengan benda-benda lain ya, karena keris pusaka ini tertanam atau terpendam di dalam bumi ya. Karena kondisi daerah penemuannya ini adalah di daerah yang banyak mengandung kegaramannya lebih tinggi dari daerah lain, yaitu di Madura, khususnya tepatnya di Sumeneb, maka hampir seluruh bilah tertutup kondisinya seperti yang pemirsa lihat. Jadi sebenarnya ini bentuknya bukan bentuk iras, tapi terpisah dengan bilah, namun karena ratusan tahun terpendam, maka yang biasanya bisa dicopot, maka bentuknya tidak bisa dicopot. Ini kondisi bilah pada saat diperbesar ya, dengan perbesaran sekitar 2 kali semula ya, atau 2 kali kondisi awal. Jadi pemirsa bisa melihat bagaimana keris pusaka ini hampir seluruh bilahnya tertutup ya, tertutup dengan unsur-unsur lain yang berada di dalam bumi dan tidak bisa lagi dilepaskan sehingga menyatu. Jadi keris ini berdapur, bisa dikatakan jalak look 5 ya. Panjang bilahnya sekitar 27,5 cm dengan panjang peksi sekitar 7 cm. Pada beberapa bagian masih kita lihat bahwa karat muncul dari dalam pusaka ini. Bisa tunjukkan dengan pendekatan ya, kamera didekatkan sehingga pori-porinya, serat-seratnya masih tetap kelihatan walaupun tertutup ya, beroksidasi dengan unsur lain. Nah ini kalau disebut dari bagian gandek dan dalam posisi miring. Jadi nampak jelas bahwa terdapat ricikan tikel alis ya, pijetan, kemudian sogokan rangkap cukup pendek. Kemudian di belakang terdapat serawian yang nyambung dengan keruingan yang dibatasi dengan odo-odo di bagian tengah. Jadi kalau kita perhatikan betul, maka keris pusaka ini juga terdapat gusin. Nah itu odo-odonya walaupun sebagian nampak ya, tetap ada. Kemudian di pucuk keris kita lihat masih ada lagi muncul karat dari dalam. Kita lihat posisi sebaliknya. Keris ini setelah dibersihkan ya, menghilangkan karat yang mudah terkelupas, saya putihkan dengan air jeruk. Namun tidak saya warangi. Nah ini kondisi sebaliknya. Kelihatan jelas ricikan odo-odo, kemudian keruingan kanan kiri pada bilah ini.
Sogokannya pendek, rangkap ya. Kemudian gonjonya sabit rontal. Pemirsa bisa melihat ini kondisi bagian bawah keris pusaka ini. Sirah cecaknya juga pemirsa bisa lihat. Keris-keris seperti ini yang kita namakan pak keris dengan keris betok. Ini dapat dijadikan pusaka tindih jika para pencinta tosan aji banyak mengoleksi pusaka lain. Sehingga jika ada aura-aura jahat atau menetralisir aura negatif ya yang ada di sekeliling kita. Pada akhir video nanti saya akan tunjukkan juga. Jadi pemirsa mau diamati terus-menerus. Nah ini, kalau kita buka kondisi peksinya. Nah ini saya perbesar 3 kali. Nah ini kondisi peksinya. Jadi peksinya berbentuk kotak ya. Kemudian pemirsa bisa mengamati serat-seratnya bagaimana korosinya. Jadi kondisi pada saat diputih seperti ini. Jadi masih ada beberapa unsur lain yang melekat pada peksi ini. Kita lihat detailnya. Nah ini metuknya. Jadi metuknya udah menyatu ya dengan peksi dikarenakan sekali lagi saya ulangi keris pusaka ini terpendam di dalam bumi. Nah ini kondisi bagian sirah cecaknya. Ada sebagian muncul karat dari dalam. Nah ini detail gonjong di belakang. Kemudian kita lihat ke atas. Kondisi bilahnya bagaimana. Nah ini kalau dari bawah gonjo kelihatan walaupun tertutup ya. Karena beroksidasi dengan unsur lain sehingga menimbulkan bentuk permukaan yang berpori-pori seperti ini. Kita lihat, kita shoot pelan-pelan sepanjang bilah. Coba kita angkat. Nah pada bagian pucuk ada sebagian sudah timbul karat juga. Tangtingan pusaka ini memang relatif berat ya karena banyak mengandung unsur baja. Gak tahu nanti ke depan pusaka ini apakah mau diwarangi ulang, saya masih mikir-mikir ya. Jadi kelihatan jelas tampak bahwa kanan kiri bilah terdapat keruingan. Di tengah-tengah odo-odonya jelas. Mungkin sekian itu saja dulu review tentang betok ya, berluk 5. Bisa dikatakan betok budo ya. Semoga review kali ini juga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.